Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Selamat datang kembali di channel Guru Matika. Aku adalah guru matematika Madrasah Aliyah Negeri di Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix bagian ke-6. Adapun yang dibahas dalam video ini yaitu langkah inverse matrix dengan operasi baris elementer, kemudian contoh inverse matrix ordo 3x3 dengan operasi baris elementer. Sebelum kita menyaksikan penjelasan tentang materi ini, jangan lupa subscribe channel Guru Matika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara mencari inverse matrix 3x3 dengan adjoint. Dan pada video sekarang, kita akan membahas cara mencari inverse matrix 3x3 pakai cara yang kedua, yaitu dengan transformasi baris elementer dengan menggunakan operasi baris elementer. Seperti apakah cara operasi baris elementer ini? Mari kita saksikan slide selanjutnya. Langkah-langkah transformasi baris elementer dengan OBE atau operasi baris elementer. Yang pertama, bentuk matriks A dibatasi dengan I. Berarti kalau diketahui matriks A ini 3, matriks 3x3, maka kita buat pembatasnya dan kemudian sebelah kanannya kita buat matriks identitas dari 3x3 yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian yang kedua, transformasikan matriks tersebut dengan OBE sehingga A menjadi I. Jadi matriks A ini kita lakukan operasi baris elementer sehingga A ini menjadi matriks identitas. Seperti apa macam-macam operasi baris elementer? Mari kita lihat. Yang pertama, menukar baris dengan baris lain atau BI ditukar dengan BJ. Biasanya yang pertama ini jarang digunakan. Kemudian yang kedua, menambah atau mengurangi baris dengan K kali baris yang lain, yaitu BI plus minus K dikali BJ. Berarti bisa ditambah, bisa dikurang. Kemudian yang C, mengali atau membagi dengan bilangan K, yaitu K dikali BI atau K dikali BJ, atau BI dibagi K atau BJ dibagi K. Untuk sekedar informasi, untuk yang cara B ini dilakukan supaya angka yang kita cari itu menjadi 0. Kemudian untuk langkah C ini kita gunakan supaya angka yang kita cari itu menjadi 1. Karena pada matriks identitas hanya ada angka 0 dan angka 1. Kemudian yang terakhir, I akan menjadi C, di mana C ini adalah inverse dari matriks A. Jadi, yang sebelah kanan ini nanti akan menjadi inverse dari matriks A. Seperti apa contoh soal dari inverse matriks 3x3? Mari kita lihat slide selanjutnya. Sebelumnya, untuk inverse matriks ordo 2x2 sudah kita bahas pada video sebelumnya dan bisa juga dilihat di link deskripsi di bawah ini. Contoh inverse matriks ordo 3x3 metode OBE. Mana soalnya? Diketahui A sama dengan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tentukan inverse A. Dan ini langkah-langkahnya. Pertama kita bentuk matriks A, kita gandengkan dengan matriks identitas. Karena matriks A-nya itu matriks 3x3, maka identitasnya juga 3x3. Jadinya seperti ini. Ini matriks A, ini matriks identitas. Jadi langkahnya yang sebelah kiri ini kita rubah sedemikian rupa sehingga ia menjadi matriks identitas. Artinya apa? Ini akan menjadi 1, 1, 1, dan selain diagonal utama ini angkanya 0. Artinya ini berubah jadi 0, 2 sama 2 ini berubah jadi 0, 1 dan 4 ini berubah jadi 0. Bagaimana caranya? Yaitu dengan operasi baris elementer. Seperti apa operasi baris elementer itu? Jadi langkahnya yang pertama pada kolom 1 ini yang harus kita rubah yaitu diagonal utamanya harus 1. Karena ini harus 1, maka
2 di bawah ini harus kita rubah menjadi 0. Supaya 2 buah angka ini berubah menjadi 0, kita pakai langkah yang B tadi, yaitu menambah atau mengurangi dengan K kali baris yang lain, atau menambah mengurangi dengan baris 1. Ini supaya dia menjadi 0, maka dikurang 2 kali baris 1. Ini supaya menjadi 0, maka dikurangi baris 1, sehingga jadinya berarti B2 dikurang 2B1 artinya baris 2 dikurang 2 kali baris 1, dan B3 kurang B1 artinya baris 3 dikurang baris 1. Jadinya seperti ini. Nah, di sini B2 dikurang B1 berarti 2 dikurang 2 kali 1 artinya 2 kurang 2 hasilnya 0. Ini 3 dikurang 2 kali 2 artinya 3 kurang 4 hasilnya min 1. Di sini 4 dikurang 2 kali 1 berarti 4 kurang 2 2. Ya, ini 0 dikurang 2 kali 1 artinya 0 kurang 2 min 2. Di sini 1 kurang 2 kali 0 arti 1 kurang 0 dapat 1. Ini 0 kurang 2 kali 0, 0 kurang 0 dapat 0. Dan untuk yang baris 3 dikurang dengan baris 1. 1 kurang 1 dapat 0, 2 kurang 2 dapat 0, 3 kurang 1 dapat 2, 0 dikurang 1 dapat min 1, 0 dikurang 0 dapat 0, 1 dikurang 0 dapat 1. Selanjutnya, karena kolom pertama udah selesai, kita beralih ke kolom kedua. Kolom kedua ini langkah pertamanya, diagonal utama ini harus 1, setelah selesai dijadikan 1, baru selain diagonal utama ini kita jadikan 0. Itu 2 dan 0 kita jadikan 0. Pertama, supaya ini menjadi 1, kita gunakan langkah C. Artinya kita kali dengan min 1. Berarti B2 dikali dengan min 1. Jadinya seperti ini. Ini baris 1-nya tetap. Baris 2 dikali dengan min 1. 0 kali min 1, 0. Min 1 kali min 1, 1. 2 kali min 1, min 2. Min 2 kali min 1, 2. 1 kali min 1, min 1. 0 kali min 1, 0. Baris 3-nya tetap. Setelah diagonal utama ini menjadi 1, maka selain diagonal utama kita jadikan 0. Karena ini udah 0, berarti yang di atas ini kita jadikan 0. Supaya ia menjadi 0, maka kita pakai langkah B, yaitu mengurang atau menambah dengan K kali baris yang lain. Mana patokan kita itu yang diagonal utama. Berarti kita kurang dengan 2 kali 1. Berarti B1 dikurang 2B2. Jadinya seperti ini. Berarti B1 dikurang 2, B2. 1 dikurang 2 kali 0, 1 kurang 0 dapat 1. 2 dikurang 2 kali 1, berarti 2 kurang 2 dapat 0. 1 kurang 2 kali min 2, artinya 1 tambah 4 dapat 5. 1 kurang 2 kali 2, artinya 1 kurang 4 dapat min 3. 0 kurang 2 kali min 1, artinya 0 tambah 2 dapat 2. Ini 0 kurang 2 kali 0, tuh artinya 0 kurang 0 hasilnya 0. Selanjutnya kita jadikan diagonal, karena kolom kedua udah selesai, maka kita beranjak ke kolom ketiga. Langkah pertama kita lihat diagonal utamanya. Karena diagonal utamanya belum 1, maka ini kita jadikan 1. Supaya ia menjadi 1, kita pakai langkah C. Itu 2 ini kita bagi dengan 2. Artinya baris 3 kita bagi dengan 2. B3 bagi 2, jadinya seperti ini. Nah, ini baris 1, baris 2-nya tetap. Dan baris 3 bagi 2, 0 bagi 2, 0, 0 bagi 2, 0, 2 bagi 2, 1, min 1 bagi 2, min 1 per 2, 0 bagi 2, 0, 1 bagi 2, 1 per 2. Selanjutnya, karena diagonal utama sudah 1, maka kita rubah selain diagonal utama ini menjadi 0. Artinya, 5 ini supaya jadi 0, berarti 5 dikurang 5 kali 1. Kemudian min 2 ini supaya jadi 0, berarti min 2 tambah 2 kali 1. Artinya, B1 dikurang 5 kali B3, dan B2 tambah 2 dikali B3. Jadinya seperti ini. Maka, ini B1 kurang 5 B3. 1 kurang 5 kali 0, 1. 0 dikurang 5 kali 0, 0, 5 dikurang 5 kali 1,
Berarti 5 kurang 5 dapat 0. Ini min 3 dikurang 5 kali min setengah. Artinya min 3 ditambah 5 per 2. Min 3 itu min 6 per 2 tambah 5 per 2 dapat min 1 per 2. Ini 2 dikurang 5 kali 0 dapat 2. Di sini 0 dikurang 5 kali 1/2. Berarti 0 kurang 5 per 2 min 5 per 2. Ini lagi. B2 tambah 2 B3. 0 tambah 2 kali 0 dapat 0. 1 tambah 2 kali 0 dapat 1. Min 2 tambah 2 kali 1. Artinya min 2 tambah 2 dapat 0. Ini 2 tambah 2 kali min setengah. Berarti 2 dikurang 1 dapat 1. Ini min 1 tambah 2 kali 0. Berarti min 1 tambah 0 min 1. Ini 0 ditambah 2 kali setengah. Berarti 0 tambah 1 dapat 1. Karena sebelah kiri ini udah jadi matriks identitas, maka sebelah kanan ini merupakan inverse dari matriks A. Sehingga inverse dari matriks A adalah min setengah 2 min 5 per 2, 1 min 1, 1 min 1, 0 setengah. Contoh kedua, inverse matriks ordo 3 kali 3 metode OBE. Soalnya, diketahui matriks B sama dengan 1, 2, min 3, 0, 4, min 2, 1, min 1, 3. Tentukan inverse B. Mana langkahnya? Pertama, kita gandengkan matriks B dengan matriks identitas. Karena matriks B ordo 3 kali 3, maka matriks identitasnya juga ordo 3 kali 3. Kemudian, untuk langkah pertamanya, kita lihat yang kolom 1. Karena diagonal utamanya sudah 1, berarti yang di bawah diagonal utama kita harus jadikan 0. Ini sudah 0, maka ini harus kita jadikan 0. Supaya dia jadi 0, kita pakai langkah B, yaitu dengan mengurangkannya dengan baris 1. Artinya B3 dikurang B1. Nah, jadinya seperti ini. Mari kita lihat. 1 dikurang 1, 0, min 1 dikurang 2, min 3, 3 kurang min 3, artinya 3 tambah 3 dapat 6, 0 dikurang 1 dapat min 1, 0 dikurang 0 dapat 0, 1 dikurang 0 dapat 1. Selanjutnya kita lihat yang kolom kedua pada diagonal utama dulu. Karena diagonal utamanya belum 0, maka kita jadikan ini 0. Kita pakai langkah C, itu kita bagi dengan 4. Artinya baris 2 kita bagi dengan 4. Dah jadinya seperti ini. Semua baris 2 kita bagi 4. 0 bagi 4, 0. 4 bagi 4, 1. Min 2 bagi 4, min 2 per 4. Sederhana jadi min 1 per 2. 0 bagi 4, 0. 1 dibagi 4, 1 per 4. 0 bagi 4. 0. Selanjutnya, karena diagonal utama udah 1, berarti diagonal lainnya, berarti selain diagonal utama kita rubah menjadi 0. Berarti 2 kita rubah menjadi 0. Pakai langkah B, berarti dengan cara 2 dikurang 2 kali 1. Kemudian min 3 ditambah 3 kali 1. Sehingga patokan kita itu adalah diagonal utama. Karena yang harus kita rubah itu diagonal utama terlebih dahulu. Jadinya B1 dikurang 2 kali B2, kemudian B3 tambah 3 kali B2, jadinya seperti ini. Ini B1 kurang 2 B2, 1 dikurang 2 kali 0 dapat 1, 2 dikurang 2 kali 1, 2 kurang 2 dapat 0, min 3 dikurang 2 kali B2, berarti min 3 ditambah 1 dapatnya min 2. Ini 1 kurang 2 kali 0, 1 kurang 0 dapat 1. 0 dikurang 2 kali 1/4, artinya 0 dikurang 2 per 4, artinya 0 dikurang 1 per 2 dapat min 1 per 2. Ini 0 dikurang 2 kali 0, berarti 0 kurang 0 dapat 0. Ini B3 tambah 3 B2, 0 dikurang 0 ditambah 3 kali 0, artinya 0 tambah 0 dapat 0, min 3 tambah 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0, ini 6 ditambah 3 kali min 1 per 2, artinya 6 dikurang 3 per 2, 6 ini 12 per 2 kurang 3 per 2, dapat 9 per 2. Ini min 1 tambah 3 kali 0, artinya min 1 tambah 0, dapat min 1. Ini 0 tambah 3 kali 1/4, 0 tambah 3 per 4, dapat 3 per 4. Ini 1 tambah 3 kali 0, artinya 1 tambah 0, dapat 1. Selanjutnya kita lihat yang
kolom ketiga. Kolom ketiga, langkah pertama kita jadikan diagonal utama menjadi 1. Ini supaya menjadi 1, berarti kita kali dengan kebalikannya. Berarti kita kali dengan 2/9. Artinya baris 3 kita kali dengan 2/9. Jadinya, nah, ini 0 dikali 2/9, 0. 0 kali 2/9, 0. 9/2 dikali 2/9 dapat 1. Min 1 dikali 2/9, min 2/9. 3/4 kali 2/9, artinya 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. 1 kali 2/9 dapat 2/9. Selanjutnya, karena ini udah 1, berarti ini kita jadikan patokan supaya ini menjadi 0. Supaya B1 menjadi 0, maka ini min 2 tambah 2 kali 1. Ini supaya menjadi 0, berarti min 1/2 ditambah 1/2 kali 1. Jadinya seperti ini. Ini B1 tambah 2 B3, berarti 1 tambah 2 kali 0, 1. 0 tambah 2 dikali 0, 0. Min 2 tambah 2 kali 1, berarti min 2 tambah 2 dapat 0. 1 tambah 2 kali B3, berarti 1 dikurang 4/9. 1 itu 9/9 kurang 4/9, 5/9. Ini min setengah tambah 2 kali 1/6, berarti min 1/2 tambah 2/6. Artinya berarti min 1/2 tambah 1/3. Sama-sama kita jadikan min 1/2 tambah 2 kali 1/6. Berarti min 1/2 tambah 2/6. Ini jadikan per 6, berarti min 3/6 ditambah 2/6 dapat min 1/6. Ini 0 ditambah 2 kali B3, berarti 0 tambah 0 ditambah 4/9 dapat 4/9. Kemudian B2 tambah setengah B3. 0 tambah setengah kali 0, 0 tambah 0 dapat 0. Kemudian 1 tambah 2 kali 0, berarti 1 tambah 0 dapat 1. Min setengah tambah setengah dikali B3, berarti min setengah tambah setengah dapat 0. Ini 0 tambah setengah dikali B3, berarti 0 ditambah setengah kali min 2/9, artinya 0 dikurang 1/9 dapat min 1/9. Ini 1/4 ditambah setengah kali 1/6, berarti 1/4 ditambah 1/12. Berapa 1/4 tambah 1/12? Artinya 3/12 tambah 1/4 ditambah 1/12. Berarti 3/12 ditambah 1/12, artinya 4/12. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Ini 0 ditambah setengah kali 2/9, berarti 0 ditambah 1/9 dapat 1/9. Karena matriks sebelah kiri ini sudah merupakan matriks identitas, maka sebelah kanan ini merupakan inverse dari matriks B. Sehingga inverse dari matriks B adalah 5/9, min 1/6, 4/9, min 1/9, 1/3, 1/9, min 2/9, 1/6, dan 2/9. Demikian penjelasan tentang video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di channel Guru Matika. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Guru Matika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.